Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang device semikonduktor daya atau perangkat semikonduktor daya. Oke, jadi semikonduktor daya adalah inti dari sistem elektronika daya. Nah, untuk teman-teman yang pernah belajar elektronika mungkin familiar dengan yang namanya transistor atau dioda. Nah, itu termasuk pada device semikonduktor daya. Nah, perangkat semikonduktor daya ini juga punya nama lain perangkat electronic power atau daya elektronik. Nah, perangkat semikonduktor daya biasanya digunakan dalam daya tinggi perangkat elektronik dalam konversi energi listrik dan sirkuit kontrol daya. Apa itu sirkuit kontrol daya gitu? Kita langsung lihat aja ke contohnya ya. Kalau kalian sering melihat di dalam perangkat elektronik terus ada kayak sirkuit board gini, nah ini yang dinamakan sirkuit kontrol daya. Daya tinggi pada perangkat elektronik ini mengacu pada arus puluhan hingga ribuan ampere atau tegangan ratusan volt atau lebih. Nah, untuk pembagian dari perangkat semikonduktor daya itu ada 3 secara umumnya gitu. Secara umumnya ada yang namanya semi terkontrol, ada yang sepenuhnya dikontrol, dan ada juga yang tidak dapat dikendalikan. Nah, apa maksud dari ketiga pembagian tadi? Kita langsung masuk aja ke jenis-jenisnya ya. Nah, jenis dari perangkat semikonduktor itu ada 3 berdasarkan pembagian tadi. Yang pertama ada dioda. Dioda ini adalah perangkat semikonduktor yang kondisi on dan off-nya dikendalikan hanya dengan rangkaian daya. Atau dalam kata lain, ini termasuk perangkat yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena keadaan dia akan tergantung pada sirkuit kontrol daya tadi. Mungkin kita masih belum paham ya, maksudnya dikontrol dan tidak dikontrol itu apa. Kita langsung masuk ke jenis yang kedua adalah tristor. Tristor atau nama lainnya itu SCR. Ini ada 2 kondisi, ada on dan off sama seperti dioda. Dan kondisi on-nya ini dikontrol menggunakan daya rendah. Sedangkan untuk memadamkannya atau mengubah dia ke kondisi off, itu hanya menggunakan rangkaian daya dan tidak dapat dipadamkan dengan sinyal kontrol. Jadi, perbedaan dari yang tidak terkontrol sama yang terkontrol. Untuk terkontrol itu akan diberikan sinyal. Nah, sinyal ini nanti yang akan mempengaruhi keadaan dari device tadi. Oke, yang terakhir ada controllable switch. Controllable switch ini bisa dinyalakan dan dipadamkan atau di on-off-kan melalui sinyal kontrol dengan daya rendah. Contohnya ada BJT, ada MOSFET, ada IGBT, dan GTO. Kita langsung masuk aja ke penjelasan berikutnya agar semakin paham ya. Ya, yang pertama ada dioda. Dioda adalah komponen dari semikonduktor daya yang memiliki 2 terminal, yaitu anoda dan katoda. Perangkat ini berfungsi sebagai saklar, ya, karena tadi kita membicarakan tentang keadaan on-off. Berarti dia berfungsi sebagai saklar, di mana dioda akan konduksi atau memasuki keadaan on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda. Dan dioda akan blok atau keadaan off jika potensial pada anoda lebih negatif daripada potensial pada katoda. Nah, berarti udah mulai paham ya, dioda ini dikontrol dari apa, terus apa maksudnya keadaan on dan off dari dioda. Nah, dalam dioda ada juga yang dinamakan kondisi ideal. Kondisi ideal dioda itu kalau dalam kondisi on, memiliki karakteristik tegangan pada dioda ini sama dengan 0, dan arus yang mengalirnya sama dengan arus bebannya. Jadi, kalau kondisi on tadi, maka arusnya mengalir ya, dengan besaran sama seperti arus beban. Sebaliknya, kalau misalkan kita kondisi off dari kondisi idealnya dioda, maka tegangan si dioda ini sama dengan tegangan sumbernya, tapi arus yang mengalirnya nilainya 0. Nah, itu untuk kondisi ideal dari
dioda pada on dan off-nya. Di sini ada tipe dioda. Dioda itu ada 3 tipenya secara umumnya ya. Ada dioda standar, ada Schottky, dan yang terakhir ada fast recovery dioda. Kita langsung masuk aja ke tristor. Tristor nama lainnya adalah SCR atau Silicon Controlled Rectifier. SCR ini sama komponen untuk switch dari elektronika daya ya. Tapi berbeda dengan dioda yang tadi dia cuma punya anoda dan katoda. Nah, di SCR ini ada 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gate. Nah, ini nih. Ini adalah tambahannya ya. Terminal tambahannya. Di mana gate ini nanti berfungsi sebagai masuknya arus kontrol, arus sinyal kontrolnya. SCR dalam elektronika daya fungsinya juga sama sebagai saklar dengan kondisi on dan off. Nah, kalau kondisi on pada SCR, maka potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda. Sama seperti dioda tadi ya. Dan tambahannya adalah pada terminal gate ini dialiri arus positif. Nah, si tristor ini dia akan on terus selama arus dari gate ini positif gitu ya. Terus gimana kalau negatif? Nah, maka tristor akan memasuki kondisi off. Jadi tidak perlu untuk menolkan arus pada anoda dan katoda, cukup dinolkan dari arus gate ini, maka dia akan terus mengalir gitu. Nah, dalam tristor ini ada tambahan yang dinamakan arus karakteristik arusnya gitu. Karakteristik dari arusnya ada latching current dan ada holding current. Nah, apa itu latching current? Latching current ini adalah arus anoda minimum yang diperlukan agar membuat tristor tetap konduksi on atau tetap konduksi gitu ya, meskipun sinyal gate dihilangkan. Jadi walaupun sinyal gate sudah hilang, maka tristor ini akan nyala dalam beberapa detik gitu ya. Asalkan arusnya itu, arus pada anoda katoda ini memenuhi arus latching current ini. Terus yang kedua ada arus holding current. Apa itu arus holding current? Nah, arus holding current ini adalah arus anoda minimum untuk membuat tristor tetap on. Nah, tapi semua ini berlaku jika gate-nya ini positif ya. Karena kalau misalkan gate-nya ini negatif, berarti kan sama aja ya. Si arus dari anoda katoda ini tidak akan mengalir gitu. Dan tristor akan tetap off. Untuk grafik dari holding dan latching current-nya, kita bisa lihat di gambar ini. Bentuknya seperti ini. Nah, oke. Terakhir, ada sama seperti dioda tadi. Tristor ada 3 tipe, ada fasa terkontrol, ada inverter grade, dan ada yang terakhir adalah light activated atau penyalaan tristor dengan cahaya. Ya, yang terakhir kita masuk ke controllable switch. Controllable switch ini ada 2 tipe, ada yang tradisional dan ada juga yang dinamakan device modern. Untuk yang tradisional ada BJT, ada MOSFET, ada IGBT, dan yang terakhir ada GTO. Kita lihat ya, ketiganya ini ada nama transistor. Ini karena controllable switch ini juga punya nama lain, power transistor. Jadi, semua yang ada transistornya dia masuk ke dalam kategori controllable switch. Untuk device modern, ada yang dinamakan GCT atau Gate Control Transistor. Kita lihat kurva karakteristiknya ini seperti yang di bawah ini. Mirip-mirip ya kurvanya. Tapi apa bedanya gitu? Nah, kita langsung masuk aja ke penjelasan perbedaan dari controllable switch tadi. Oke, yang pertama, kita punya BCT, di sini kita punya MOSFET dan IGBT. Perbedaan dari ketiga komponen tadi, kita lihat dari aspek-aspeknya. Yang pertama ada voltage rating. Voltage rating dari BJT, dia ini kurang dari 1 kV. Tapi termasuk volt tinggi gitu. Jadi ratusan, tapi masih di bawah 1 kV. Sama dengan MOSFET juga di bawah 1 kV. Nah, yang berbeda adalah IGBT. IGBT ini, voltage ratingnya lebih tinggi dari 1 kV. Voltage rating ini adalah voltage di mana kalau lebih tinggi dari itu, maka si komponen tadi akan rusak gitu ya. Selain voltage rating, ada juga current rating. Kalau untuk BJT, maka current-nya ini di bawah 500 ampere, tapi masih termasuk ke ampere tinggi ya. Yang kedua itu ada MOSFET. Dia di bawah 200 ampere, jadi bisa dikatakan low. Dan untuk IGBT,
Ini yang paling tinggi, di atas 500 ampere. Terus ada input drive. Input drive-nya untuk BJT adalah arusnya 20 hingga 200. Input drive ini tergantung pada arus ya, dengan besaran 200 sampai 200 ampere. Terus kalau untuk MOSFET, maka inputnya adalah voltage atau dengan tegangan dengan besaran 3 sampai 10 volt. Dan kalau untuk IGBT, maka inputnya adalah voltage dengan besaran 4 sampai 8 volt. Terus di sini ada impedansi. Impedansi inputnya itu kalau BJT itu termasuk yang rendah, kalau MOSFET itu tinggi dan IGBT juga tinggi. Sedangkan untuk outputnya, impedansinya BJT itu rendah, MOSFET itu medium, tetapi untuk IGBT dia termasuk yang rendah. Terus ada switching speed. Switching speed ini maksudnya switching dari sinyal kontrol ya, dari kondisi on ke off. Maka untuk BJT dia termasuk yang slow atau besarannya itu hanya microsecond. Untuk power MOSFET dia termasuk yang cepat, yaitu nanosecond. Nah, untuk IGBT ini termasuk yang medium, jadi diantaranya. Yang terakhir ada dari cost-nya atau biayanya. Nah, mungkin ini yang paling sering diperhitungkan ya dalam penggunaan. Maka untuk BJT, dia ini termasuk yang paling murah. Untuk MOSFET ini medium dan IGBT itu high. Kenapa? Karena kan kita lihat tadi ya, dari voltasenya, dari current-nya dia yang paling tinggi. Nah, di sini ada untuk simbol-simbolnya. Kita bisa lihat untuk BJT itu ada yang dinamakan base collector dan emitter. Dan itu ada yang kita namakan NPN dan PNP. Apa bedanya? Yaitu dari kakinya tadi gitu. Terus untuk MOSFET ada yang dinamakan drain, gate, dan source. Dia juga ada kebalikannya, ada NCH dan PCH. Sedangkan untuk IGBT, ini ada yang dinamakan gate, dan untuk kakinya adalah kolektor dan emitter. IGBT ini sebetulnya kalau kita katakan ya, bisa kita katakan sebagai gabungan dari MOSFET dan BJT. Itu kenapa? Karena IGBT ini sebetulnya mengadopsi keuntungan dari MOSFET dan BJT tadi. Di sini kita bisa lihat ya untuk gambar-gambarnya. Ada drain, gate, dan source ini berarti adalah MOSFET. Terus ada gate collector emitter, berarti ini adalah IGBT. Terus ada EBC, emitter base collector, nah berarti yang ini adalah dioda. Gitu. Itu untuk penjelasan pada hari ini tentang semikonduktor daya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.